Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh kita boleh bersuka cita karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk tetap beribadah walaupun masih tetap di rumah kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat buat seluruh jemaat Tuhan GMI Medan Permai secara khusus. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas kebaikan, cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, ini kami Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan dan meninggikan nama-Mu yang Maha Kudus. Terimalah Bapa ucapan syukur dan terima kasih kami, penyembahan kami dari hati kami yang paling dalam. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Persiapkan hati kami untuk kami memuji, memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Panggilan beribadah pada minggu ini diambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 2. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Amin. Kita berdoa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Metodis nomor 122, Kehendak-Mu Jadilah. Semua ku serahkan.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berikut akan kita lihat slide warta jemaat kita untuk 1 minggu ini. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian metodis nomor 31. Hai angkatlah suaramu. Hai angkatlah suaramu, bersorak bergema kepada Juru Selamatmu, orang yang benar. Suruhan apa menebus menyambut yang benar. Kau Tuhanku yang Maha Kudus, ku puji nama-Mu.
yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salam sehat bagi kita dan salam sejahtera. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, Bapa yang baik, terpujilah Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan, terutama bagi jemaat Tuhan GEMIP Medan Permai pada saat ini boleh berkumpul di rumah masing-masing, yaitu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah kami minggu ini. Mari Bapa, kami percaya, biarlah firman menjadi kekuatan bagi mereka dan terang bagi mereka. Urapi hamba-Mu, demikian juga anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyinya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku bersama anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada
minggu ini tema dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca yaitu kepercayaan yang teruji. Kepercayaan yang teruji. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat Tuhan memanggil Abraham, ada 3 besar yang dialami Abraham di dalam kehidupannya saat ia dipanggil. Nah, pertama, ia dipanggil untuk memisahkan diri dari sanak saudaranya atau bangsanya untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya, walaupun ia belum tahu arah dan tujuan tempat itu. Nah, itu bagian pertama. Walaupun ia belum tahu arah tujuan yang akan dia lalui itu. Itu bagian pertama. Yang kedua, tuntunan untuk mempercayai Tuhan akan menggenapi perjanjiannya itu walaupun belum nampak atau belum nyata. Nah, yaitu dengan janji Tuhan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar dan menjadikan dia menjadi berkat bagi bangsa. Nah, ini butuh proses. Nah, bagian pertama juga dengan memisahkan diri dengan sanak saudaranya butuh proses. Demikian juga tuntunan untuk mempercayai Tuhan dalam penggenapan perjanjiannya, yaitu melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan katakan dan telah ia janjikan di dalam hidupnya. Ini juga butuh proses. Ya, lebih kurang 25 tahun ia menantikan dan melakukan hal ini sampai kepada apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada dia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu perintah untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya. Ya. Mempersembahkan anaknya, Ishak yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya. Nah, ketiga poin tersebut ini sudah nyata. Sudah nyata. Ini karena kesetiaan dan ketaatan Abraham yang telah teruji. Ya, yang telah teruji. Artinya ketiga poin tadi telah dilakukannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergumulan yang dialami oleh Abraham sangat berat sampai ia meminta, ya, yaitu bagian ketiga tadi sesuai dengan nat pembacaan yang telah kita baca, yaitu Allah meminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Anaknya Ishak. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita berpikir secara manusiawi, mungkin kita bertanya, apanya Tuhan ini? Telah diberi, telah dijanjikan, tetapi ia meminta. Nah, jadi secara pemikiran akal manusia sepertinya tidak terterima oleh akal kita sendiri. Dia yang menjanjikan, dia yang menggenapi janjinya, tetapi ia juga yang meminta. Mengapa kok diminta? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Abraham. Nah, yaitu dia mau menguji kesetiaan dan ketaatannya. Apakah ia benar-benar setelah janji itu telah digenapi, apakah dia benar-benar kembali tetap setia atau tidak? Ya, menguji, ya, ketaatan atau kesetiaannya, apakah dia masih benar-benar setia atau tidak. Nah, untuk itu Tuhan mau menguji dia, apakah dia benar
masih mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, di mana Tuhan memanggil dan memerintahkan supaya anaknya dipersembahkan, itu dilakukan oleh Abraham sendiri. Walaupun ya, anaknya tadi bertanya-tanya, ya, di mana domba sebagai korban persembahan. Anaknya bertanya, tetapi Abraham tidak menjawab. Ada, Tuhan telah menyediakan. Ternyata dari awal itu adalah anaknya sendiri. Nah, jadi bagian pertama tadi, Tuhan mau menguji dia apakah benar mengasihi Tuhan. Baru apakah dia punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau anaknya dipersembahkan, ya, apa gantinya? Ya, pasti sedih, pasti kehilangan. Ternyata dia masih punya pengharapan kepada Tuhan. Nah, itulah tadi, ya, boleh kita katakan imannya teruji. Imannya teruji. Ini kita lihat dari cara dia mempersembahkan Ishak anaknya itu. Dia tidak ragu, dia tidak sangsi. Karena dia berharap Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi dia. Nah, itu juga terbukti. Saat ia mau membunuh anaknya untuk dipersembahkan, maka ada suara malaikat Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham, jangan bunuh anakmu itu. Aku mengetahui bahwa engkau benar dan takut kepadaku atau kepada Allah. Karena engkau tidak segan menyerahkan anakmu. Jadi ada pengharapan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi Abraham. Lalu ia menoleh ke belakang dan melihat seekor domba jantan, dan itulah dipersembahkannya sebagai korban bakaran ganti anaknya. Itulah korban domba ada di sana yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sebagai ganti anaknya. Nah, ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, Tuhan lebih tahu, lebih mengasihi, ya, menyayangi anak-anak yang benar-benar percaya dan takut akan Dia. Itu terbukti tadi. Ya, ternyata ganti Ishak sebagai korban sembelihan diganti dengan domba. Nah, hal ini juga kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus mengingatkan kepada, ya, Yesus sebagai anak domba yang menjadi korban untuk menyelamatkan umatnya. Untuk menyelamatkan umatnya. Nah, jadi hidup dari iman yang taat serta tahan uji akan memperoleh keselamatan dan hidup yang lebih baik, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Demikian juga kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ternyata pengujian terhadap Abraham mengingatkan supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kepada janji Allah. Karena barang siapa yang percaya, ia akan selamat. Ia akan selamat. Dan ketaatan yang dilakukan oleh Abraham menjadikan dia menjadi berkat dan menjadi bangsa yang besar. Teruji imannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita juga bertanya, mengapa ia mau mempersembahkan anaknya? Nah, ternyata Abraham
yaitu mengasihi, ya. Mengasihi yaitu Allah sendiri sebagai pemberi. Sebagai pemberi karena Dia yang memberi, Dia yang menjanjikan anaknya. Dia mengasihi, ya. Dan lebih mencintai Allah di dalam hidupnya sebagai pemberi. Baru tadi mencintai apa yang sudah diberi. Apa yang sudah diberi yaitu anaknya sendiri. Itu diberi, ya. Itu diberi. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mewujudkan ketaatan dan kesetiaan harus memang penuh pengorbanan. Sebagaimana tadi Abraham diuji imannya melalui anak yang dikasihinya, ya, dipersembahkan. Namun Tuhan tahu dan melihat yaitu ketulusan hati si Abraham, sehingga ia menukar dengan domba. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kisah yang telah kita baca yaitu mengingatkan kita juga kepada pengujian iman kita. Itu bagian pertama, bahwa di dalam perjalanan hidup kita juga diuji. Sebagai anak-anak yang setia dan taat juga diuji. Demikian juga mengingatkan kepada kita bagaimana mempersembahkan dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, pertama, kadang Allah menguji iman kita dengan berbagai tantangan atau dengan berbagai cara. Nah, ini juga membuktikan yaitu kemurnian iman kita. Sekaligus juga untuk mematangkan iman kita. Ya, setelah iman kita teruji, setelah iman kita matang, maka Ia meneguhkan kita dan Ia menguatkan kita, bahkan memberikan upah kepada orang yang taat dan orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, sebagaimana tadi Abraham, semua Tuhan lakukan kepada dia, ya. Tuhan lakukan kepada dia. Jadi Abraham teruji, maka Tuhan, ya, memberi berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Luar biasa. Luar biasa. Karena selama ini apabila ada ujian yang datang daripada Tuhan atau ujian yang kita alami, sepertinya ini mengkhawatirkan hidup kita, sepertinya ini melemahkan hidup kita. Ternyata, ya, Abraham sebagai contoh yang telah diuji oleh Tuhan di dalam kehidupannya, ternyata apa hasilnya? Luar biasa, ya, luar biasa. Berkat-berkat Tuhan diberikan luar biasa. Dia tahan dan dia kuat sampai kepada tujuan, ya, bahkan sesuai dengan perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupannya. Nah, lalu bagaimana menemukan iman yang sejati? Nah, satu tadi harus siap berkorban dan mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah Abraham ini yaitu tentang mempersembahkan atau memberi. Nah, mengingatkan kembali kepada kita, mempersembahkan atau memberi itu adalah tindakan iman dengan mengakui bahwa kasih Allah tidak pernah kurang dan tidak pernah merugikan kita. Kasih Allah tidak pernah berkurang dan tidak pernah merugikan kita. Itu terbukti tadi, anak diganti dengan domba, dengan tidak merugikan kita, tetapi memurnikan iman kita. Dan Ia mempersembahkan atau memberi, ya, karena Allah telah mengasihi dia dan, ya, Abraham juga mengasihi Allah. Jadi ada hubungan yang timbal balik, kita mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita. Nah, itu lebih berharga dari segalanya. Ia memberi yang terbaik. Karena apa yang dia miliki itu adalah milik Allah.
apa yang dia miliki itu adalah milik Allah. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini kita tetap juga diuji ya oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Iman kita diuji ya. Apakah kita bertahan? Apakah iman kita ya, bisa kuat? Jadi kita menunjukkan kualitas iman kita di masa pandemi ini ya. Jangan kita lemah, tetapi mari kita kuat sebagaimana tadi iman Abraham teruji. Karena dia menepati janjinya kepada Allah melalui panggilannya dan kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Jadi ujian iman menghasilkan buah, yaitu iman melalui sikap kita yang benar, yaitu sebagai bukti bahwa Allah menyertai kita. Jadi mari kita belajar ya dari iman Abraham yang telah teruji karena ia mematuhi panggilannya dari Tuhan dan ia juga benar-benar mengambil langkah, yaitu iman di dalam janji Allah. Jadi dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi ia tetap setia dan ia tetap tulus kepada Tuhan, sehingga Tuhan mempertimbangkan segala sesuatunya bahwa imannya teruji. Jadi mari jangan kita takut, jangan kita menjadi lemah kalaupun kita diperhadapkan dengan ujian-ujian yang ada pada saat ini atau situasi yang kita alami pada saat ini. Pasti iman kita dimurnikan dan kita menjadi kuat dan teguh dan kita mendapat kemenangan yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya dan meneguhkan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu yang begitu terus mengingatkan, bahkan memperkuat, memberikan yaitu semangat bagi hidup kami Bapa pada saat ini. Ternyata ujian-ujian yang datang, yang ada di hadapan kami pada saat ini, itu bukan melemahkan kehidupan kami, tetapi itu merupakan kekuatan bagi kami sehingga iman kami dimurnikan, dimatangkan sehingga menjadi dewasa untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi sebagaimana Abraham Engkau berkati, demikian juga jemaat Tuhan juga Engkau berkati dan lindungi mereka kemanapun mereka melangkah. Demikian juga keluarga-keluarga dan anak-anak kami dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Oh Bapa, kami percaya berikan kesehatan sukacita bagi mereka, baik di dalam ekonomi juga, baik dalam pergumulan, yaitu sakit penyakit juga mungkin mereka alami pada saat ini. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka pada saat ini. Kami berdoa Bapa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, demikian juga yang lansia. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir bagi kehidupan mereka. Kuatkan mereka di dalam iman mereka, karena Engkau adalah yaitu Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu dan mengerti dan peduli akan kerinduan-kerinduan bagi setiap anak-anak Tuhan, terutama untuk menantikan yaitu keturunan, demikian juga yang berulang tahun atau yang lansia. Kami juga berdoa Bapa, yaitu buat anak-anak kami dalam studi mereka Bapa. Kalau pada saat ini mungkin mereka libur, tapi pada minggu yang akan datang mungkin mereka kembali melakukan kegiatan mereka sebagaimana mestinya walaupun di rumah. Kami percaya biarlah hikmat-Mu terus nyata di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami dalam studi mereka, baik itu tingkat PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Demikian juga Bapa, kami berdoa buat gereja-Mu, pelayanan kami juga, yaitu biarlah boleh berjalan dengan baik,
yaitu baik dari pimpinan jemaat sampai kepada speaker, calon speaker majelis sampai kepada seksi-seksi semua. Mari berkati semuanya cara khusus gerejamu, Gereja Metodis Indonesia di wilayah 1, wilayah 2, baik kepada bishop kami, demikian juga hamba-hamba Tuhan yang melayani sampai ke tingkat lokal. Engkau memberkati. Kami juga percaya Bapa bahwa pandemi yang kami alami pada saat ini, kami tahu hanya Tuhan yang boleh Bapa menghentikan, menyatakan itu secara khusus bagi kehidupan kami, sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah pada saat ini yang sudah kembali melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami percaya biarlah Bapa kami boleh juga melakukan kegiatan kami, tapi kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami untuk menjaga dan memelihara di setiap langkah dan kehidupan kami. Mari Bapak berkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu nyanyian Rohani Metodis nomor 197, Kalau Serta Tuhan. Kalau serta Tuhan, kita hendak jalan, kasih-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan serta selalu, asal kita harap dan turun. Harap turun, hanya satu jalan, berkemarahkan Yesus, berharap dan turun. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terus bercahayalah mentari. Tiada bimbang takut, tiada pun pesungut, maka yang berharap dan turun. Harap turun, hanya satu jalan, berkemarahkan Yesus, berharap dan turun. Ibadah kita akan selesai. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji, sembah kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan.
Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang teruji, maka Ia akan meneguhkan kita dan Ia akan memberkati kita. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali minggu yang akan datang. Tuhan berkati.